Awal saya mau berikan dulu sebuah gambaran atau semacam potret lah ya saudara tentang kejahatan manusia yang semakin hari makin meningkat tajam sehingga tidak ada pilihan, hukum pun sangat diperlukan, baik hukum Tuhan dan juga hukum yang Tuhan izinkan, hukum Tuhan yang diwariskan kepada pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Nah, maka untuk itu kita lihat dulu sejenak bentuk-bentuk kejahatan manusia yang saya katakan tadi semakin hari semakin tajam dan ini ada di sekitar kita dan mungkin juga masih ada di antara kita yang masih melakukan ini sehingga setelah kita paham dan mengerti firman Tuhan hari ini maka kita harus sungguh-sungguh mau bertobat kepada Kristus. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning air, to believe and you will find your way. Morning air, our promises within you. Our promises within you. Baik. Itulah gambaran konkret tingkat kejahatan manusia yang semakin bertambah hari semakin mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan kalau saudara perhatikan dari hasil survei yang saya cantumkan di dalam slide saya, bahwa tingkat kejahatan ini ya di berbagai kota dan provinsi di Indonesia itu juga sangat terlihat jelas jenis-jenis kejahatan yang paling memberikan dampak ancaman bagi kehidupan manusia. Itu juga sangat luar biasa terjadi di negara kita ini. Dan berbagai jenis kejahatan-kejahatan ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Alkitab Perjanjian Lama, yang dimulai dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Hanya yang membedakan dosa zaman dulu dengan zaman sekarang adalah polanya yang mengalami
kemajuan dan perkembangan. Salah satu contohnya, kalau zaman dulu orang jarang melakukan tindakan kejahatan melalui penyalahgunaan teknologi dan informasi. Tetapi zaman sekarang ini, tingkat kejahatan itu juga sangat tinggi melalui penyalahgunaan teknologi informasi, yaitu melalui wadah yang namanya internet. Nanti akan saya kirim salah satu contoh, saya baru dapat tadi pagi juga. Bagaimana seorang pensiunan ASN, uangnya habis 400 juta dari dua rekening bank. Dan itu rupanya adalah pensiunannya yang ditabung selama sekian puluh tahun. Bagaimana modusnya? Modusnya mereka hanya meminta verifikasi data. Ya, alasannya begitu. Jadi orang yang menghubungi ini mengaku dari Dukcapil mau mengecek kembali ya keakuratan data si bapak ini. Namanya, nomor induknya, eh, dan masih banyak lagi hal yang lain. Itu aja yang diminta. Nggak diminta sama sekali nomor rekening. Kalau bentuk kejahatan yang lain kan, orang diarahkan untuk memberikan nomor rekening. Tapi untuk yang satu ini agak beda. Sama sekali tidak diminta nomor rekening si bapak yang kehilangan uang. Nggak diminta. Cuman data-data doang. Tapi saudara, apa yang terjadi setelah data-data itu diberikan? Langsung, langsung. Ya, rekening dia, bank dia di rekening MyPada kalau nggak salah ya. Dan juga ada satu bank swasta yang lain. Itu langsung raib. Dan beliau sudah laporkan ke Polda, sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang jelas. Itu salah satu bentuk modernisasi kejahatan yang sedang terjadi hari ini. Dan peningkatannya sangat begitu tajam. Artinya, bank tidak bisa lagi kita jadikan satu-satunya tempat penyimpanan uang terbaik, termasuk teraman. Lalu bagaimana kalau kita taruh di rumah? Juga sama. Bank, rumah juga tidak bisa dipastikan menjadi tempat yang teraman. Maka untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, di samping ada banyak tindakan-tindakan kriminal yang lain, saudara, disitulah sebenarnya hukum itu menjadi penting. Maka menjadi pertanyaannya, apa arti hukum secara umum atau juga secara etimologi dan terminologi? Saya akan sering memakai istilah etimologi dan terminologi supaya terbiasa di dalam pendengaran saudara-saudara. Karena istilah etimologi dan terminologi ini nanti wajib saudara cantumkan di dalam penulisan skripsi atau tesis saudara. Nah, kalau saudara yang lain yang sedang menulis skripsi atau tesis, mereka udah paham. Ya, apa maksudnya etimologi dan terminologi. Maka ini perlu saya sering pakai istilah ini untuk membiasakan saudara. Yang artinya, etimologi dan terminologi itu adalah pengertian atau definisi sesuatu itu yang bersifat umum. Yang pertama, arti hukum secara etimologi. Kata hukum dalam bahasa Arab adalah hakama, yahkumu, hukman. Artinya, memutuskan, memerintahkan, dan juga menyelesaikan sebuah konflik atau perselisihan. Sedangkan dalam bahasa Latin, terdapat beberapa istilah yang terkait dengan hukum. Yang pertama, lex, artinya mengumpulkan yang berhubungan dengan perintah dan wibawa.
Yang kedua, ius artinya mengatur atau memerintah. Dan ini berhubungan dengan keadilan. Kesimpulannya, secara etimologi, bahwa hukum itu adalah memutuskan, menetapkan, atau menyelesaikan sebuah duduk perkara, persoalan, sengketa, atau juga tindakan kriminal yang dialami oleh setiap orang. Maka harus ada keputusannya, siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Harus ditetapkan juga siapa tersangkanya, dan harus diselesaikan juga ya proses sengketa itu. Ambil saja contoh, berapa jumlah hukum yang dikenakan, hukum jumlah masa tahanan yang dikenakan kepada orang yang melanggar hukum. Dan juga harus dikalkulasi kira-kira kerugian dalam bentuk rupiah yang harus diganti oleh pelaku tindak kejahatan tersebut. Itulah arti hukum secara etimologi atau menurut ya bahasa dasarnya. Sekarang apa artinya hukum secara terminologi? Hukum dapat didefinisikan seperangkat aturan. Ya, seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan berlaku dan mengikat seluruh anggota masyarakat yang ada di dalam sebuah negara. Kita ambil saja contohnya negara Indonesia. Ada dua unsur pembuat hukum atau pembuat undang-undang atau pembuat peraturan di negara kita ini. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, pemerintah. Dua lembaga inilah yang dipercaya untuk membuat hukum yang tidak ada menjadi ada dalam perspektif hukum negara ya. Jadi kita kemarin punya eh, Pancasila sama waktu itu dirumuskan oleh pemerintah ya, yang dipimpin oleh Soekarno. Kita punya Undang-Undang Dasar 45 ya, itu juga dirumuskan kolaborasi antara DPR zamannya Soekarno dan juga dengan pemerintah. Kita punya aturan berlalu lintas. Ya, harus pakai SIM, harus pakai helm, harus pakai spion. Itu juga dirumuskan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Lalu polisi di mana perannya, tentara di mana perannya, hanya menjalankan, hanya menegakkan atau memperlakukan hukum itu kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya apa tujuan daripada hukum itu sendiri? Sebenarnya tujuannya sangat baik, menciptakan ketertiban supaya tidak ada konflik, persoalan, ya, sengketa di antara masyarakat itu sendiri. Juga menciptakan keadilan sehingga semua orang Indonesia merasa adil, ya, tanpa ada perbedaan atas dasar agama, suku, ras dan lain sebagainya. Juga supaya mencegah terjadinya kekacauan di masyarakat. Kita ambil contoh bahwa hukum itu sangat berperan sebenarnya menekan atau meminimalisir tingkat kejahatan atau juga konflik. Tapi saya akan coba bawa definisi hukum ini dalam realita kehidupan bangsa dan negara kita, hubungannya di dalam kekristenan. Tadi dikatakan menciptakan ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Kelihatannya konsep ini, teori ini tidak seindah itu. Ya, implementasinya, pelaksanaannya berhubungan dengan beribadah dan mendirikan gereja di Indonesia.
Contoh, peristiwa pengerusakan tempat retreat yang ada di Sukabumi, yang masih terus hari-hari ini menjadi masih viral itu sebenarnya kasus itu. Justru kita lihat dengan mata kepala bagaimana polisi, termasuk Kapolsek loh, rupanya Kapolsek juga ikut turut di peristiwa itu. Dan beberapa anggota Polsek setempat, bahkan beberapa anggota Babinsa, berarti kan tentara itu. Mereka hanya menjadi penonton yang terbaik, ya, mengamati dan melihat bagaimana orang mengambil paksa salib itu, lalu menurunkan, lalu mengobrak-abrik semua isi ruangan. Dari situ dapat kita lihat bahwa sebenarnya hukum itu tidak menciptakan ketertiban, keadilan, bahkan juga polisi yang notabene ada di sana dan juga Babinsa tidak mencegah, bahkan membiarkan. Maka di beberapa podcast yang ada, saudara, saya kasih komentar, harusnya Kapolseknya, anggotanya, itu harus dicopot. Termasuk Babinsa yang ada di tempat itu. Karena kenapa? Dia tidak melakukan pencegahan. Dia tidak mencegah kekacauan. Nggak melakukan itu. Nah, itu contoh. Bahwa implementasi hukum itu masih jauh. Masih jauh sekali, saudara. Dari kenyataan. Yang kedua, hukum itu bersifat memaksa. Artinya, siapapun yang melanggar hukum tidak mengenal jenis kelamin, usia, warna kulit, agama, dan suku. Harus dihukum. Lagi-lagi, implementasi daripada sifat hukum ini dalam hubungannya dengan kekristenan masih jauh dari kenyataan. Saya ambil satu contoh. Ketua RT yang dengan sewenang-wenangnya dia memasuki gereja di Lampung, peristiwa di Lampung. Saya nggak tahu, saudara masih nggak kasus. Ketua RT tiba-tiba masuk ke sebuah gereja, dan itu persis hari Minggu, dia langsung melabrak anggota jemaat dan juga para pelayan di mimbar untuk memaksa menghentikan ibadah. Supaya tidak berjalan lagi. Apa yang terjadi, saudara? Orang itu dipanggil polisi, tapi setelah sampai di pengadilan, nggak jadi diproses hukum. Orang nggak jadi. Artinya apa? Dia bebas melenggangkan kaki kemanapun dia pergi. Jadi apa? Sifat hukum di Republik ini hanya bisa memaksa orang Kristen taat, orang kecil taat, orang susah taat. Tapi orang berkuasa, orang mayoritas, tidak bisa dipaksa. Itu realita yang kita lihat di negara kita. Hukum itu juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Artinya jenis-jenis hukum itu banyak, Bapak Ibu. Ada norma, ada aturan perundang-undangan, dan adat istiadat. Artinya di dalam adat, di dalam suku budaya itu juga ada hukum. Namanya hukum adat. Saya ambil contoh hukum adat dalam perkawinan. Dalam konteks di suku Jawa. Itu ada aturannya. Ada hukumnya. Yaitu prosesi lamaran,
seserahan, lalu upacara pernikahan. Bahkan di orang Jawa sama persis seperti di orang Batak juga. Kalau misalkan adiknya lebih duluan nikah dan kakaknya dilangkahi istilahnya kira-kira begitu ya. Itu juga ada prosesinya, itu juga ada hukumnya, itu juga ada aturannya. Biasanya si adik kan yang menikah, ya kalau di orang Batak saya tahu saya harus kasih ulos tuh si kakak yang belakangan menikah. Nah di kalangan orang Jawa pun juga itu berlaku. Apa motivasi apa tujuannya? Sebagai bentuk rasa hormat si adik kepada kakak atas keputusannya yang lebih dahulu menikah dibanding kakaknya. Yang kedua, supaya kakaknya tetap diberkati oleh Tuhan di dalam menemukan pasangan hidup yang sudah Tuhan sediakan. Contoh lain misalkan dalam budaya Batak, pelaku poligami atau perselingkuhan itu pasti dikucilkan dari adat. Nah, cuman hari-hari terakhir ini saya cukup kaget juga. Ya, hukum adat ini tidak berlaku lagi di kalangan orang Batak. Karena terbukti apa? Minggu lalu saya dapat juga video viral tuh. Seorang suami berpoligami dengan adik istrinya. Jadi suami ini menikahi adik istrinya. Alasannya karena satu rumah dan sudah sangat dekat dengan anaknya dari istri pertama. Yang notabene kakak dari istrinya kedua. Maka alasan suaminya ini mengatakan tujuannya sih sebenarnya bukan poligami. Nah itu ya alasannya. Ya kalau orang masih dalam dosa kan begitu. Alasannya bukan berpoligami. Tapi supaya anak ini tetap ada yang memperhatikan, ada yang membimbing. Pertanyaannya, istrinya yang pertama sudah mati belum? Belum kan? Masih hidup kok, masih sehat kok. Dan itu saya lihat saudara digulosin itu. Dan itu diadatin. Itu viral. Saya nggak tahu Bapak Ibu lihatnya. Kalau yang saya tahu dulu dalam ada orang Batak, nggak usah poligami. Selingkuh. Di kampung saya itu dulu si borong-borong, ada orang selingkuh, marga sawit, saudara. Itu langsung dikeluarkan dari adat. Di samping dia juga diganjar oleh gereja ya. Dikeluarkan dia dari adat. Maksudnya gimana dikeluarkan dari adat? Dia nggak boleh ikut serta-merta di dalam semua acara prosesi adat apapun. Bahkan dia sendiri tidak boleh menyelenggarakan acara adat orang Batak. Nggak boleh. Itu namanya sanksi sosial. Tapi ini juga sekarang mengalami distorsi. Artinya penegakan hukum adat hari-hari ini juga semakin rendah. Sehingga kecenderungannya masyarakat itu hidup seenaknya atau semau gue. Dalam budaya orang Dayak juga mengatur sanksi bagi orang yang menyalakukan perselingkuhan atau juga perzinahan. Artinya kalau kita lihat di sini hukum adat itu juga banyak sisi positifnya sebenarnya. Karena tidak semua hukum negara itu bisa melindungi, menjagai sampai kepada hal-hal yang sekecil-kecilnya. Kebutuhan, kepentingan, keperluan manusia. Tidak semua hukum negara bisa mengatur itu. Contohnya tadi adalah aturan-aturan di dalam prosesi adat istiadat. Kan negara nggak bisa mengatur itu. Maka sebenarnya di situ diperlukan hukum adat. Bahkan sebelum hukum negara muncul, sudah jauh lebih dahulu muncul yang namanya hukum adat. Ya, sebelum hukum negara muncul ya. Sudah jauh lebih dulu muncul namanya hukum adat
di dalam setiap suku dan budaya. Maka untuk itulah sebenarnya negara harus berkolaborasi dengan masyarakat dalam hal mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Cuman dari sudut hierarkinya nanti akan saya jelaskan. Manakah yang lebih harus ditaati? Hukum negara kah? Atau hukum adat? Padahal hukum adat lebih duluan. Lain, nanti akan saya jelaskan dalam sesi khusus untuk itu. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu, bahwa ya sekali lagi secara terminologi, hukum itu adalah aturan atau norma yang dibuat dan diakui oleh satu negara yang tujuannya sangat mulia, sangat baik, sangat bagus. Bahkan tidak ada satupun yang dirugikan. Tetapi yang menjadi pergumulan, yang jadi persoalan sekaligus jadi tantangan bagi kita orang Kristen adalah implementasinya. Khususnya bagi kita orang Kristen, masih jauh dari kenyataan. Nah, ini perlu kita sampaikan, perlu kita ajarkan ini kepada para mahasiswa di perguruan tinggi. Karena kelak mereka itu, sekali lagi saudara, ya akan menjadi aparat penegak hukum. Bayangkan kalau mereka itu jurusan fakultas hukum. Mereka akan berpotensi menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi pengacara. Bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi polisi. Termasuk juga jadi tentara. Maka pemahaman ini harus kita jelaskan kepada mereka. Sehingga waktu mereka di dalam posisi-posisi sebagai penegak hukum, tegakkanlah hukum itu dengan benar. Ya, tanpa tebang pilih. Yang kedua, mahasiswa-mahasiswa lulusan dari berbagai perguruan tinggi itu seperti saya singgung dalam minggu yang lalu. Mereka itu punya kesempatan yang begitu besar di kemudian hari menjadi para politisi. Artinya menjadi calon pemimpin bagi bangsa dan negara. Akan ada di antara mereka yang menjadi anggota DPR, menjadi menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Maka ini menjadi bekal bagi mereka waktu mereka ada dalam posisi yang strategis itu. Maka mereka harus menegakkan, harus membuat hukum atau peraturan ya yang objektif, yang adil, tapi juga memastikan pelaksanaannya juga ya terimplementasi dengan maksimal di tingkat besar. Lalu apa arti hukum menurut Alkitab? Yang pertama menurut perjanjian lama. Arti hukum menurut perjanjian lama. Dalam perjanjian lama hukum diterjemahkan dari kata Torah. Bahasa Ibraninya. Artinya adalah Taurat atau Torah. Dalam perjanjian lama hukum juga merujuk pada kumpulan aturan. Termasuk perintah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel yang mencakup aspek moral, ritual, dan sosial. Artinya apa? Hukum-hukum Tuhan itu mengatur kehidupan moral manusia supaya bertambah lebih baik. Mengatur manusia itu bagaimana caranya berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mengatur manusia itu bagaimana caranya membangun relasi komunikasi dengan tetangga, kiri kanan, muka belakang. Maka hukum dalam perjanjian lama fungsinya sebagai pedoman bagi umat Israel dalam membangun, memelihara hubungan mereka dengan Allah supaya tetap terjaga, terpelihara dengan sempurna. Tapi tidak sampai hanya di situ saja. Hukum itu juga bertujuan supaya bisa menolong sesama manusia itu bisa terbangun dan terpelihara hubungannya dengan baik di antara sesama mereka. Lalu bagaimana arti hukum menurut perjanjian baru? Dalam perjanjian baru kata hukum sama dengan kata nomos. Bahasa Yunaninya. Yang kalau kita terjemahkan, arti kata nomos itu adalah kebiasaan hukum.
Artinya Tuhan telah memberikan petunjuk atau hukum dan nilai di dalam Alkitab. Kita ambil dari 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil loh Bapak Ibu. Sudah Tuhan persiapkan hukum-hukum Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan gunanya apa? Memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebenarnya mengapa begitu penting waktu seseorang anak lahir, saudara. Penting anak itu diperdengarkan dengan firman Tuhan. Maka disitulah menjadi penting ya pembelajaran atau keibadah sekolah minggu. Yang kita bagi-bagi dalam berbagai bentuk kelas-kelas, sub-sub kelas yang lebih kecil. Ada namanya kelas PAUD, TK, dan lain sebagainya. Gunanya apa? Mengajarkan firman Tuhan, Alkitab, karena di dalam Alkitab itu ada banyak hukum yang mengatur hubungannya dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, dan juga mengatur hubungan manusia di antara sesama. Nah, dalam perjanjian baru, hukum memiliki arti bahwa hukum ditetapkan Allah dalam bentuk perintah. Sama dengan tadi, ya, esensi dari hukum secara etimologi dan terminologi juga adalah perintah. Juga larangan, serta prinsip-prinsip moral. Jadi, saudara, perjanjian baru sebenarnya tidak menghapuskan hukum Taurat. Jangan sampai salah, Bapak Ibu. Perjanjian baru tidak pernah menipek, menghapuskan, meniadakan hukum Taurat. Dalam perjanjian lama tidak pernah. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan di dalam perjanjian baru, dia datang untuk menggenapi. Bukan menghapus loh. Bukan meniadakan loh. Bukan menghilangkan loh. Menggenapi. Apa maksudnya menggenapi? Menyempurnakan. Apalagi arti menggenapi? Menghidupkan. Hukum Taurat itu. Supaya mudah dipraktekkan di dalam kehidupan manusia. Dan itulah yang Yesus peragakan waktu dia hidup dalam masa-masa pelayanannya selama kurang lebih 33 tahun di bumi. Dia mempraktekkan 10 hukum Taurat. Bagaimana caranya menghormati hari Sabat? Bagaimana caranya menghormati sesama manusia? Bagaimana caranya mengasihi sesama manusia? Itu arti kata menggenap. Jadi sekali lagi saudara, perjanjian baru, Yesus Kristus tidak pernah meniadakan perjanjian lama termasuk di dalamnya hukum Taurat, enggak, tapi justru menggenapi. Ini perlu kita paham. Jadi jangan sampai ada orang Kristen berpikir, wah perjanjian baru sudah datang berarti kita lenyapkan aja itu Alkitab perjanjian lama. Itu salah itu. Perjanjian lama juga adalah firman Tuhan, perjanjian baru juga sama firman Tuhan. Dua-duanya saling ikat mengikat itu. Ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang. Jadi saudara, hukum Taurat berfungsi menuntun orang kepada Kristus, sementara kasih adalah prinsip utama dari kehidupan orang Kristen. Inilah arti hukum menurut Alkitab. Kalau kita kolaborasikan dengan arti hukum secara umum, tidak ada yang bertentangan. Nggak ada. Justru saling melengkapi, saling menegaskan bahwa hukum itu memang penting. Yang jadi pertanyaan, dari mana sumber hukum?